Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Rasa Sabila Maulida. Kali ini saya akan mempresentasikan pengembangan dari tugas mata kuliah e-commerce business dengan judul Strategi Ekspansi dalam Transformasi Bisnis Buket Bunga The Bloom Atelier ke Platform E-commerce. Jadi kemarin dalam tugas mata kuliah e-commerce business, kita diminta untuk mengilustrasikan diri untuk mempunyai usaha yang beroperasi melalui gerai fisik. Nah, usaha yang saya pilih adalah bisnis dari buket bunga dengan nama toko The Bloom Atelier. Selanjutnya mengenai data diri saya, nama saya Rosa Sabila Maulida dengan nomor NIM 2402 0102 0556 dalam mata kuliah e-commerce business dan kelas MJ505. Nah, kali ini nama bisnis yang saya pilih itu adalah The Bloom Atelier, di mana itu merupakan sebuah bisnis kreatif yang mengubah komoditas bunga menjadi produk bernilai seni tinggi sebagai media penyampaian pesan, emosi, dan apresiasi dalam berbagai momen spesial. Dan di sini, Blooming Atelier itu masih berfokus pada penjualan gerai fisik. Di sini kita akan melakukan ekspansi dengan mengembangkan strategi kolaborasi dengan platform e-commerce untuk dapat meningkatkan penetrasi pasar dan menarik segmentasi baru. Baik, selanjutnya langkah pertama yang akan saya ambil adalah saya akan menganalisis tren dari pasar dan perilaku konsumennya. Jadi lingkungan usaha saat ini itu semakin kompetitif, di mana era digitalisasi dan teknologi informasi itu merupakan suatu faktor yang penting yang dapat mengaruhi pemasaran dari produk. Salah satu tren pengembangan pemasaran yang paling signifikan saat ini itu adalah meningkatnya penggunaan dari internet sebagai media untuk melakukan kegiatan bisnis. Tren pasar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh digitalisasi dan inovasi layanan yang memudahkan interaksi antara penjual dan pembeli. Di sini tren yang pertama yaitu adanya pemasaran digital yang inovatif dengan menggunakan internet sebagai media bisnisnya. Dengan penggunaan internet yang sangat meningkat, di sini bisa memberikan peluang bagi UMKM untuk dapat bertransaksi dan menjangkau pasar yang lebih luas. Kemudian tren yang kedua adalah pemanfaatan sosial e-commerce dengan menggunakan media sosial dan berbagai fiturnya. Di sini pemanfaatan jaringan media sosial seperti Facebook atau Instagram itu bisa menjadi pendorong utama untuk pertumbuhan e-commerce melalui fitur-fiturnya seperti live shopping dan sebagainya. Kemudian tren yang ketiga itu adanya efisiensi pada proses bisnis untuk menekan harga produk agar tetap kompetitif, di mana pasar sekarang itu bergerak menuju efisiensi yang sangat tinggi untuk bisa menekan harga produk sehingga kita mampu mendapatkan keuntungan yang tinggi. Tren yang keempat yaitu adanya pergeseran dari produksi massal ke produksi yang terkhusus atau customized. Di sini dengan adanya produksi yang terkhususkan, itu produsen dapat menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan spesifik dari konsumen. Nah, sekarang perubahan perilaku dari konsumen itu mengalami perubahan yang sangat mendasar, terutama pasca pandemi COVID, yang menuntut pengalaman belanja yang lebih efisien dan bisa personal. Perubahan perilaku dari konsumen yang pertama itu adanya peningkatan signifikan dalam adopsi konsumen untuk pembelian produk secara online. Di sini perubahan perilaku dari konsumen itu didorong oleh adanya kenyamanan dan kemudahan dalam membandingkan harga antar situs tanpa kita harus mengunjungi toko fisiknya. Kemudian perubahan yang kedua itu adanya akses informasi yang sangat transparan mengenai biaya dan kualitas produk sehingga konsumen itu bisa lebih selektif dan kritis. Yang ketiga, perubahannya itu ada konsumen yang semakin menuntut pengalaman pengguna yang lebih baik dan lebih personal dalam penggunaan platform e-commerce. Kemudian yang terakhir itu ada pola pembelian dari konsumen yang sekarang cenderung mencerminkan nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya, kesadaran lingkungan yang sangat penting bagi mereka. Selanjutnya ada strategi pesaing yang sukses dalam pasar. Yang pertama adanya inovasi layanan yang didapatkan melalui riset untuk bisa menghasilkan produk baru yang memenuhi kebutuhan konsumen. Strategi kompetitor yang kedua itu mereka bisa mempertahankan harga terendah agar harganya bisa bersaing dan menarik minat konsumen. Kemudian strategi pesaing yang ketiga itu mereka bisa mempersonalisasi produk
agar konsumen bisa menciptakan produk uniknya sesuai dengan kebutuhan spesifik dari konsumen. Seperti contoh, konsumen bisa membeli jenis bunga atau warna kertasnya, seperti itu. Kemudian strategi yang keempat, pesaing menargetkan segmen pasar tertentu supaya bisa membangun keunggulan kompetitif dalam produknya secara berkelanjutan. Kemudian strategi yang kelima, kompetitor itu bisa mengoptimalkan analisis data supaya bisa memahami perilaku dari konsumen dan tren pasar supaya bisa mendukung dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir, mereka bisa membangun komunitas atau forum konsumen supaya antar konsumen itu bisa berbagi pengalamannya sekaligus bisa menarik perhatian pelanggan baru dan dari penjualnya juga bisa mengurangi biaya promosi. Kemudian berdasarkan metode analisis SWOT yang ada dalam materi, di sini menitik beratkan pada keseimbangan antara faktor internal dan eksternal perusahaan. Nah, berikut adalah analisis SWOT-nya. Yang pertama dari strength, visual appearance yang tinggi, di mana produk buket bunga itu dia sangat cocok untuk karakteristik platform e-commerce karena secara visualnya dia bisa memudahkan penciptaan konten pemasaran yang menarik. Kemudian yang kedua dari kustomisasi, buket bunga ini bisa menawarkan produk yang bisa dipersonalisasi sesuai dengan keinginan konsumen sehingga bisa menjadi nilai tambah bagi bisnis buket bunga. Yang ketiga itu biaya operasional rendah karena bisnis ini bisa dimulai dari skala rumahan, jadi dia nggak perlu menyewa toko fisik yang mahal. Kemudian yang keempat, kreativitas produk di mana buket bunga ini bisa menciptakan inovasi seperti buket bunga kering, buket bunga uang, buket makanan, dan sebagainya supaya bisa memberikan fleksibilitas pilihan produk yang luas. Kemudian kelemahannya itu ada yang pertama daya tahan produk di mana khususnya untuk bunga segar, dia masa simpannya nggak bisa lama, jadi berisiko jika dia nggak didukung oleh logistik yang cepat. Kemudian yang kedua, ketergantungan pada keterampilan individu, di mana di sini itu bergantung pada kualitas estetika dari pengrajinnya, sehingga sulit apabila dia dijalankan tanpa adanya pelatihan untuk florist. Yang ketiga itu ada kapasitas produksi yang terbatas, di mana bisnis ini mengandalkan keahlian tangan, di mana apabila terdapat pesanan dalam jumlah besar, itu akan sangat sulit untuk dipenuhi, kecuali memperkerjakan karyawan. Yang ketiga ada opportunities atau peluang dari bisnis buket bunga ini. Yang pertama dari populasi dan budaya konsumennya. Di sini besarnya jumlah penduduk Indonesia itu gemar merayakan momen spesial. Jadi bisnis buket bunga ini sangat menjanjikan. Yang kedua, ekosistem e-commerce yang 24 jam di mana akses pasar ini nggak terikat waktu dan tempat sehingga bisa memungkinkan pesanan datang kapan saja, nggak harus di jam kerja. Yang ketiga itu adalah layanan pengiriman instan di mana saat ini sedang berkembang layanan kurir instan seperti GoSend atau Grab Express sehingga bisa memecahkan masalah pengiriman bunga segar agar bisa terjaga kualitasnya hingga ke tangan konsumen karena akan terkirim dengan cepat. Kemudian yang keempat itu ada tren self reward di mana saat ini masyarakat Indonesia itu meningkat kesadarannya akan kesehatan mental sehingga menciptakan tren untuk membeli buket bunga untuk diri sendiri sebagai bisa dekorasi atau bisa sebagai kepuasan diri sendiri sehingga bisa menjadi peluang pasar baru. Kemudian yang keempat itu ada ancaman dari bisnis buket bunga itu yang pertama kompetisi yang sangat ketat di mana terlalu banyak kompetitor baru yang muncul setiap saat baik dari sisi lokal maupun sisi global. Yang kedua, adanya kenaikan harga bahan baku di mana terdapat fluktuasi dari harga bunga dari pemasoknya, terutama bergantung pada musimnya sehingga bisa menekan margin dari bisnis. Yang ketiga ada mindset masyarakat di mana sebagian masyarakat itu masih menganggap belanja buket bunga itu sebagai bentuk pemborosan karena sifatnya itu sementara atau cepat layu. Yang keempat itu terdapat masalah logistik di mana terdapat ancaman kerusakan produk saat pengiriman oleh pihak ketiga, di mana itu dapat merusak reputasi dari toko kita di mata pelanggan. Selanjutnya ada identifikasi target pasar dan pemilihan dari platform bisnis. Nah, di sini produk buket bunga itu merupakan barang yang bersifat emosional dan seringkali diperuntukkan untuk peristiwa tertentu. Di sini profil pelanggan yang paling cocok itu yang pertama dari demografinya, yaitu semua pria dan wanita
dengan usia produktif yaitu 18 sampai 45 tahun. Yang kedua, secara psikografi itu di sini bisnis buket bunga itu cocok untuk individu yang aktif di media sosial, yang menghargai estetika atau estetik, dan mempunyai kebiasaan untuk memberi hadiah. Kemudian yang tiga dari sisi perilaku, pelanggan di sini sering mencari kemudahan dalam pemesanan dan personalisasi produk agar bisa membeli buket bunga untuk momen-momen tertentu. Kemudian secara geografis, pelanggan di sini diutamakan dalam satu kota sehingga bisa memiliki kemudahan dalam akses pengiriman. Selanjutnya, segmen pasar yang berpotensi itu ada beberapa segmen yang menunjukkan tren pertumbuhan dalam industri buket bunga. Yang pertama dari Gen Z dan milenial. Segmen ini itu sangat terdorong dari tren media sosial di platform seperti Instagram atau TikTok. Mereka cenderung memilih buket bunga dengan desain modern seperti buket uang, buket snack, atau buket kering untuk konten media sosial. Kemudian yang kedua itu dari korporat. Biasanya di sini perusahaan itu membutuhkan rangkaian bunga secara rutin untuk acara pembukaan kantor atau ucapan kepada mitra bisnis atau juga penghargaan bagi karyawannya. Nah, segmen korporat ini bisa menawarkan potensi repeat order yang tinggi. Yang ketiga dari segmen wedding atau pernikahan, biasanya buket bunga ini digunakan untuk bunga tangan yang dibawa pengantin wanita sebagai aksesori utama dalam acara pernikahan. Namun itu juga bisa sebagai aksesoris lainnya dalam pernikahan. Yang keempat itu dari segmen funeral atau pemakaman. Di sini rangkaian bunga simpati biasanya dibutuhkan agar bisa dikirimkan kepada konsumen untuk menyampaikan bela sungkawa dan penghormatan terakhir. Yang kelima itu ada segmen pelanggan yang senang untuk self reward, di mana biasanya individu itu membeli bunga untuk kepentingan pribadi guna meningkatkan kesehatan mentalnya dan keestetikan ruangan. Di sini pilihan platform itu harus disesuaikan dengan skala bisnisnya dan perilaku masyarakat. Yang pertama kita bisa memilih platform media sosial seperti Instagram, TikTok, Shop, atau WhatsApp. Bisnis buket bunga di sini sangat cocok karena mereka mengutamakan visual sehingga fitur katalog, fitur DM, fitur chat itu bisa memudahkan interaksi personal dari pelanggan, atau mereka juga bisa berkonsultasi mengenai desainnya yang sering dibutuhkan oleh pelanggan. Yang kedua, secara marketplace itu yang cocok itu Shopee dan Tokopedia, di mana dia itu cocok untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Pengirimannya bisa didesain untuk pengiriman instan seperti GrabSend atau GoSend yang krusial agar bunganya itu tetap segar sampai di tangan konsumen agar dapat tetap terjaga kualitasnya. Yang ketiga itu bisa melalui website seperti contoh menggunakan Shopify atau WooCommerce. Website ini diperlukan jika skala bisnisnya sudah mulai menengah ke atas, di mana kita itu harus membuat website mandiri karena hal tersebut penting untuk membangun branding yang eksklusif untuk bisnis kita, serta bisa menyediakan fitur kustomisasi pesanan yang lebih kompleks. Yang terakhir adalah bagaimana pengembangan rencana dari pemasaran kita. Di sini kita memiliki beberapa strategi pemasaran e-commerce. Strategi ini difokuskan supaya meningkatkan awareness dari bisnis kita. Strategi yang pertama yaitu melalui optimalisasi visual dan konten marketing, di mana kita di sini bisa mengunggah konten berupa foto produk atau video yang berkualitas tinggi dalam perangkaian bunganya di Instagram maupun di TikTok. Hal ini memanfaatkan tren dari social e-commerce di mana terdapat visual yang estetik yang menjadi pendorong utamanya. Yang kedua, melalui Search Engine Optimization atau SEO. Di sini kita juga bisa menggunakan kata kunci yang spesifik yang relevan pada search engine atau mesin pencari, atau bisa kita letakkan pada deskripsi produknya agar bisa mudah ditemukan oleh calon pembeli di area terdekat. Kemudian yang ketiga, kita bisa manfaatkan email dan fitur media sosialnya, di mana kita bisa menggunakan untuk mengirim promosi, serta menggunakan fitur media sosial untuk mengadakan sesi live streaming. Yang keempat itu, kita bisa bekerja sama dengan influencer dan menggunakan program affiliate supaya bisa menjangkau audiens yang lebih besar lagi.
Untuk strategi inovasi dari e-commerce itu yang pertama kita bisa menggunakan inovasi berbasis teknologi dan data, yaitu menggunakan AI dan analisa prediktif dan melakukan pemasaran yang berbasis lokasi dari bisnis. Yang kedua, kita bisa meningkatkan interaksi dan pengalaman pelanggan menggunakan video interaktif, kemudian bisa menggunakan pemasaran omnichannel, kemudian menggunakan chatbot atau layanan otomatis, serta bisa memanfaatkan testimoni dari pelanggan yang sudah pernah membeli. Yang ketiga, kita bisa mengimplementasikan strategi kompetitif, yaitu yang pertama, dari segi kepemimpinan biaya, kita bisa mengoptimalkan rantai pasok dan efisiensi dari operasional e-commerce-nya supaya bisa menekan harga dan tetap bersaing dalam pasar. Yang kedua, dari segi personalisasi layanan, kita bisa memanfaatkan data pelanggan supaya bisa memberikan rekomendasi produk dan layanan yang personal, sehingga pelanggan itu bisa merasa dipahami dan kita juga bisa mengetahui apa yang dimau pelanggan. Yang ketiga itu dari segi area fokus di mana kita harus menentukan segmen pasar yang spesifik yang mempunyai potensi pertumbuhan tinggi sehingga kita bisa memasarkan secara maksimal agar bisa mendominasi kategori tersebut dibandingkan bersaing secara umum dalam semua lini. Kemudian bisnis ini mempunyai pesan kunci, yaitu abadikan momen berhargamu dengan sentuhan keindahan. Di sini kita juga memiliki nilai tambah. Yang pertama, pelanggan itu bisa mengkostumisasi, yaitu bisa memilih jenis bunganya, warna kertasnya, hingga bagaimana isi kartu ucapannya, sehingga pelanggan itu merasa lebih personal. Nilai tambah yang kedua itu kita bisa menjamin kesegaran karena kita menggunakan sistem same day delivery. Nilai tambah yang ketiga, kita bisa mempromokan eco-friendly packaging, yaitu penggunaan bahan pembungkus yang ramah lingkungan atau dapat didaur ulang. Kemudian bagaimana kampanye dari The Bloom Atelier? Kita bisa menggunakan beberapa mekanisme kampanye, yaitu mekanisme kampanye yang pertama, kita bisa menggunakan bundling promo, seperti contoh menggunakan paket buket dan coklat atau paket buket dan boneka wisuda, yang mana kita promosikan dengan harga yang lebih hemat dari 10-15% daripada harus membeli satuan. Kemudian mekanisme kampanye yang kedua itu ada early bird discount, di mana kita bisa memberikan potongan harga beberapa persen bagi pelanggan yang melakukan pemesanan dari H-3 seperti contoh. Atau di momen-momen besar seperti Natal, Idul Fitri, dan lainnya. Yang ketiga, kita bisa mengajak pelanggan supaya bisa mengunggah foto buket bunga di media sosial mereka dengan hashtag tertentu supaya bisa mendapatkan voucher diskon menarik di pembagian berikutnya. Di sini kita juga bisa memiliki keuntungan supaya menjangkau pasar yang lebih luas dari postingan pelanggan tersebut. Kemudian yang terakhir kita bisa menggunakan kampanye flash sale, yaitu mengadakan promo untuk jam-jam tertentu pada platform marketplace supaya bisa meningkatkan penjualan secara cepat dan menaikkan rating dari tokonya. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Akhir kata, selamat pagi.